Oke, selamat sore Asklepian semuanya. Apa kabar nih di sore-sore hari Minggu? Semangat banget ya buat belajar di Asklepio. Dan pastinya kita juga ada banyak sekali kelas yang mungkin para Asklepians ingin tahu lebih lanjut dan dibutuhkan nih. Jadi perkenalkan saya Pio Feby yang akan memoderatorin untuk event hari ini. Kita kenal dulu yuk dengan Asklepio. Wah, sorry nih Asklepias, ternyata suaranya nggak masuk ya. Jadi, Pio Feby izin untuk di-share screen ya. Oke, kita kenalan lagi ya sama Asklepio. Kini update ilmu kedokteran. Hai Asklepian, aku Pio dari Asklepio Edukasi Medika Indonesia. Kami ingin menyapa teman-teman mahasiswa kedokteran dan dokter di seluruh penjuru Nusantara. Sebagai tenaga kesehatan, kita dituntut untuk terus mengupdate ilmu kita baik dari segi pengetahuan maupun skill. Kami, Asklepio Edukasi Medika Indonesia, siap menemani para dokter dan calon dokter dalam mengakses update pengetahuan maupun skill dengan menyesuaikan era kemajuan teknologi saat ini. Kini, update ilmu kedokteran bisa dilakukan dengan mudah, kapan saja, dan di mana saja. Asklepio menyediakan media edukasi untuk seluruh dokter Indonesia melalui program Asklepio Masterclass. Special event yaitu webinar yang mengangkat masalah kesehatan dengan update terkini dan tentunya bersama narasumber dokter spesialis yang ahli di bidangnya. Tak hanya update ilmu, Pio juga siap menemani Asklepian mengasah skill melalui program Asklepedia Skills Lab dengan narasumber dokter spesialis, dilengkapi media yang dibutuhkan, dan diperagakan langsung oleh narasumber yang juga siap untuk mengevaluasi skill dari setiap peserta. Untuk para mahasiswa kedokteran, Pio juga siap menemani melalui suplementasi belajar mengajar secara online melalui program Asklepio Go di Asklepio Classroom. Asklepio Go terdiri dari open class di mana kelas terbuka untuk umum, dan untuk sesi yang lebih fokus terdapat program expert class untuk 6-10 peserta dan private class untuk 1-5 peserta. Di Asklepio Go, kalian bisa mendapatkan banyak keuntungan mulai dari tutor pengajar pilihan, video record saat mengajar, PDF dan slides materi, e-book, serta virtual cadaver untuk kelas anatomi. Asklepio Go melayani program lecture, soal dan pembahasan, SOKA preparation, OSKI preparation, hingga persiapan UKM PPD. Jadi tunggu apa lagi? Yuk bertumbuh bersama kami, let's grow! Asklepio, Evolving Knowledge. Oke, jadi udah kenalan ya sama Asklepio. Dan untuk acara hari ini, kita juga berkolaborasi nih dengan sebuah simposium kardiologi, yaitu Bali Kardiologi Update. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nih tentang Bali Kardiologi Update, nanti stay tune ya, karena setelah materi akan ada sedikit pemaparan tentang Bali Kardiologi Update. Dan jangan-jangan nih banyak diskon, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke, dan buat teman-teman semuanya, nanti kita akan ada kuis Kahoot, di mana 3 pemenang dari kuis Kahoot itu akan mendapatkan voucher dari Asklepio berupa voucher diskon 40.000 untuk all replay Asklepedia. Oke, dan teman-teman jangan lupa buat join grupnya Astepio, khususnya untuk grup event ini, karena dengan join grup, teman-teman akan dapat diskon 15% untuk all produknya Asklepedia. Dan juga free replay nih teman-teman, jadi jangan lupa buat join. Nanti Pio Feby akan kirim linknya ini ke Zoom chat ya teman-teman semuanya. Oke, nah kalau tadi Pio Feby sempat sebut nih tentang replay, apa sih replay itu? Jadi Aslepio ini seperti yang ada di video, kita ada beberapa macam produk. Nah, salah satunya kita ada yang namanya replay, di mana para dokter sekalian nih bisa study medicine access anytime and anywhere. Dan kita ada beberapa seri replay, lumayan banyak nih.
para dokter, yaitu ada tentang edukasi medis darurat, kemudian penanganan gawat darurat. Lalu kita juga ada tentang tumbuh kembang, ada tentang medis esensial, tentang kasus paru, penyakit dalam, kulit kelamin, dan juga tentang research nih. Jadi buat para dokter yang join di Zoom kali ini, para dokter bisa langsung kepoin aja ke Instagram kita, Astepio Masterclass, atau ke website kita untuk mendapatkan replay ini. Nah, para dokter kita juga ada event selanjutnya, yaitu tentang oftalmologi, tentang kedokteran mata. Langsung saja lihat di website kita atau di Astepio Masterclass untuk info lebih lanjutnya. Nah, buat para dokter yang lagi mau S2, mau mencari beasiswa, para dokter bisa banget nih ikut kelas beasiswa kita tentang bagaimana sih first steps-nya untuk bisa mendapatkan beasiswa dan juga studying abroad dengan Dr. Nimade Atnya Swasti. Kita juga ada kelas ber-SKP nih para dokter, yaitu tentang bedah syaraf, yaitu neurotrauma, sigap tangani trauma kepala, dan juga trauma spinal. Jadi ini ada 2 pertemuan, dan pertemuan kedua itu akan disampaikan di tanggal 18 Juli. Buat para dokter, cukup bayar 300.000 aja, nanti bisa mendapatkan 4 SKP. Dan banyak voucher nih, jadi bisa langsung chat aja ke bit.ly timpio untuk mendapatkan voucher mengikuti kelas bedah syaraf. Tinggal bilang aja, halo Pio, saya mau kelas bedah syaraf nih, mau vouchernya dong, gitu. Nanti akan dijawab oleh tim CS kita. Hai Aska. Oke, tadi sudah kenalan dengan Asclepio, mari kita sekarang kenalan nih dengan pembicara kita yang luar biasa, yaitu Dokter Junior. Halo dokter. Halo, selamat sore. Sore dok, bagaimana dok kabarnya? Kabar baik. Semoga semua juga sehat. Oke, sehat ya dok. Di sana hujan nggak dok ini? eh Hari ini di Bali cerah dan Cerah ya dok. ya, Wah, kalau Bali tuh tetap cerah. pemandangannya indah sekali ya, Ya, Dok. kalau hujan nggak bisa liburan di Bali. Iya, Dok, betul. Oke, izin ya, Dok, untuk membacakan CV dokter. Silakan. Oke, jadi para Asklepians, welcome again ke Good Morning Knowledge. Kita akan belajar tentang critical ECG analysis, pros and pitfalls in identifying ST elevation in ICS. Nah, kita akan belajar dengan Dr. Imade Juniorina Arta, spesialis jantung pembuluh darah, subspesialis kardiologi intervensi, IKKV konsultan, VH, FASCC, FAP, SIC, FSCAI, FESC. Wah, dari gelarnya aja kita sudah tahu ya para dokter bahwa dokter junior ini sangat mendalami di bidang kardiologi. Oke, jadi dokter junior ini mengambil studi doktoral program di Udayana University Bali Indonesia pada tahun 2022, kemudian sebagai kardiologis di University of Indonesia di Jakarta, Indonesia tahun 2012, dan juga sebagai medical doctor Udayana University Bali Indonesia 2001. Dan dari segi training, ada banyak sekali nih training yang diikuti dengan dokter junior. Tapi beberapa yang Pio Febi akan bacakan, yang pertama ada Fellowship of Interventional Cardiology and Cardiovascular Intensive Care, National Cardiovascular Center Harapan Kita Jakarta, Indonesia pada tahun 2014 sampai 2015, dan juga Advanced Interventional Cardiology, Siriraj Hospital Mahidol University, Bangkok, Thailand, 2015. Dan saat ini Dr. Junior sebagai Head of Department Cardiology and Vascular Medicine Faculty of Medicine Udayana University di Ngurah Rai pada tahun 2022 sampai 2026, kemudian sebagai Head of Division Invasive Diagnostic and Non-Surgery Intervention, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Head of Indonesian Heart Association Bali Branch pada tahun 2017 sampai 2022. Untuk rundown hari ini, para dokter, kita akan pertama dimulai oleh pembukaan. Tadi kita sudah melewatinya, kemudian kita akan lanjut dengan materi yang akan disampaikan oleh dokter junior, dan juga
15 menit sekitar 15 menit kita akan mendapatkan pemaparan tentang Bali Kardiologi Update. Nah, ini yang PO Feby bilang jangan sampai ketinggalan karena jangan-jangan banyak promo nih dari Bali Kardiologi Update-nya. Akan dipaparkan oleh Dr. Gustafa dan kita akan lanjut ke Kahoot dan juga Q&A session menggunakan Slido, lalu akan ada penutupan dan juga ada foto bersama. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui Slido, PO Feby akan sampaikan ke Zoom chat untuk kode dari Slido-nya. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, silakan Dokter Junior untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Dr. Feby ya atas sebagai moderator dan pengenalan saya di acara Asklepios. Asklepio, sorry, maaf. Iya dok, memang sedikit susah untuk dibaca ya dok, Asklepio. Asklepio. Saya pertama kali join di sini, tentunya kita kolaborasi dengan Bali Kardiologi Update dari Perhimpunan Kardiologi Bali Branch, tentu tujuannya untuk edukasi ke dokter-dokter umum dan tentu dokter-dokter spesialis jantung pada khususnya. Oke, saya izin share slide ya. Silakan dokter. Terlihat ya slide saya. Terlihat jelas dokter. Oke. Oke, selamat sore. Mungkin di sini udah menjelang malam. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Sore ini saya dapat tugas dari Bali Kardiologi Update dan tentunya untuk selain edukasi, pengenalan simposium yang diselenggarakan oleh Bali Kardiologi Update. Tentu ini adalah saya memberikan tentang pearls, artinya mutiara, dan pitfall untuk dalam membedakan estelevasi yang umumnya dan penemuan EKG yang lainnya pada sindrom koroner akut. Saya ada waktu 45 menit, mungkin saya agak pelan-pelan ya, mungkin lebih efektif. Jadi kita tahu bahwa dalam terutama untuk dokter-dokter umum ya di emergency atau di yang terdepan dalam penanganan pasien-pasien sindrom koroner akut sering miss terhadap diagnosis. Tentunya tidak hanya dalam menilai klasik EKG, tapi tentunya ada beberapa pitfalls yang tentu kadang-kadang membingungkan, sehingga pasiennya kita tahu bahwa door to wire, door to needle itu sangat menyelamatkan pasien, artinya time is muscle, terutama dalam penanganan ST elevasi miokard infarct. Oke, pada sore ini saya fokus pada penilaian EKG pada pasien-pasien sindrom koroner akut. Tentu kita tahu bahwa saya matikan ini dulu. Tentu kita tahu bahwa sindrom koroner akut itu ada 3 ya. ST-ACS, non-ST-ACS. Sebenarnya dibagi 2, ST-ACS dan non-ST-ACS. ST-ACS tentu ST elevasi, non-ST-ACS artinya non-ST elevasi miokard infarct. Non-ST-ACS itu dibagi 2, non-STEMI dan unstable angina. Unstable angina pectoris. Tentunya berdasarkan adanya perubahan cardiac marker. Nah, tentu kita tahu ya, yang namanya ST elevasi adanya total oklusi pada, mungkin di sini saya kasih, adanya total oklusi pada pembuluh darah koroner sehingga menyebabkan terbentuknya suatu ST elevasi. Itu yang klasik, tapi kenyataannya kita harus tahu bahwa EKG itu hanya tools dalam membantu, tapi kita perlu holistik sebenarnya dalam mendiagnosis suatu sindrom koroner akut, baik dari klinis tentunya yang utama, kemudian EKG. Itu dalam setengah jam kita bisa mendiagnosis suatu sindrom koroner akut. Kita harapkan
simultan dalam penanganan suatu sindrom koroner akut. Karena kita tahu manifestasi klinikal daripada miokard infark secara umum kan pada pasien-pasien yang nyeri dada yang baru, itu kita harus yakinkan bahwa dasarnya adalah suatu ischemic origin, dasarnya dari sana. Dan tentunya ini adalah awal kita suatu mendiagnosis suatu sindrom koroner akut. Sedangkan pada non-STACS umumnya partial plaque atau oklusi. Ini diagnosis daripada sindrom koroner akut, yaitu pertama kita pastikan dulu apakah unstable angina. Saya rasa kan semua harus paham tentang nyeri dada khas infark, definisi nyeri dada yang khas, nyeri dada angina, atypical, typical. Jadi sesuatu yang harus menjadi dasar kita mendiagnosis suatu unstable angina. Saat kita mau mendiagnosis suatu nyeri dada khas infark, berarti kita membutuhkan tools EKG. Ada perubahan nggak? Kalaukah apa ST-ACS, ST elevasi, atau non-ST elevasi ACS. Kemudian ketiga baru, kalau non-ST-ACS, artinya kita membutuhkan adakah perubahan kardiak biomarker yang tentunya sangat membantu kita untuk mendiagnosis suatu tindakan. Artinya kalau target kita adalah mengurangi mortality jangka pendek maupun mortalitas jangka panjang. Tentunya dua hal ini target kita, makanya pada non-STACS, kapan kita lakukan early invasive strategy, kurang dari 2 jam, dalam 24 jam, atau bisa kita lakukan secara elektif. Nah itu sedangkan pada STACS, tentu kita harus melakukan primary PCI atau fibrinolitik sesuai dengan kemampuan daripada masing-masing hospital atau klinik. Tentu kita harus tahu bahwa dalam kaskade daripada iskemik ini, kita bisa lihat dalam menghadapi pasien-pasien coronary artery disease (PJK) ya, sangat penting dalam mindset kita bahwa mengetahui kaskade daripada iskemik ini. Tentu kita lihat pada slide ini adanya supply dan demand. Tentu kita bisa lihat ya, bahwa menghadapi pasien CAD ini, penting mengingat kaskade ini dengan perubahan awal berupa adanya kelainan perfusi, kita bisa lihat ya, perfusinya, perubahan perfusi, kemudian adanya gangguan daripada diastolik maupun sistolik, kemudian baru kita melihat adanya perubahan EKG, dan terakhir baru kita melihat adanya angina pectoris. Jadi dua hal ini kita harus sampaikan bahwa dalam mendiagnosis suatu iskemik, itu sangat penting bahwa kita harus memahami kaskade daripada iskemik ini yang tentunya akan menjadi dasar mendiagnosis suatu. Nah, fitfall atau EKG dalam tools yang sangat penting adalah mandatori dalam pelayanan atau tindakan kita selanjutnya. Tentu semua tahu ya gelombang EKG, kemudian segmen daripada EKG ya. Ini namanya pair interval, QRS complex, yang mananya P-wave duration, kemudian adanya R2L interval, adanya yang paling penting yang kita pahami hari ini, sore ini adalah ST interval. Ini namanya G point, ini namanya T inversion. Nah, ini yang paling penting dalam menilai bahwa kita harus paham dulu EKG. Tapi mudah-mudahan sambil jalan mungkin teman-teman sudah, dokter-dokter sudah paham tentang EKG. Nah, pada penilaian ST segmen, ini penting ya. Jadi PR segmen itu dilihat dari baseline daripada ST segmen itu dilihat dari baseline daripada PR segmen. Kita bisa lihat ini namanya G point, ini namanya G60 point. Jadi adanya perubahan daripada G point, tentu ini namanya ST segmen elevasi, ini namanya ST segmen depresi berdasarkan baseline daripada PR interval. Jadi pentingnya kita mengetahui daripada baseline daripada PR, makanya kita bisa menentukan apakah ini suatu adanya ST elevasi atau ST depresi. Ini adalah morfologi, pada slide ini adalah morfologi ST depresi pada iskemia.
ya. Kita bisa lihat saat mempertimbangkan suatu myocard ischemia, yang paling penting kita bisa lihat ongoing daripada ischemia. Ya, kita bisa lihat ini namanya karakteristik daripada ST segment selalu kadang-kadang diikuti bersama dengan perubahan daripada T-wave. Jadi ini namanya horizontal, downsloping. Ini adalah dua tipikal daripada suatu iskemia yang disebabkan adalah karena penyakit jantung koroner. Yang lainnya mungkin adanya horizontal dengan ST depresi, kemudian kita ada segmenti. Nah ini mungkin varian-varian lainnya yang tentu kita mencurigai adanya suatu iskemia. Nah, ini adalah morfologi ST depresi yang non-iskemia. Kita bisa lihat di sini namanya gambaran konkav. Ya. Konkav yang kita tahu bahwa ST elevasi umumnya adalah gambaran adalah konvek. Ya, tentu ini kita bisa lihat G-point-nya sedikit naik, dan tentunya mungkin pada kasus ini hati-hati, kemungkinan bisa aja karena suatu adanya early depolarisasi, adanya suatu perikarditis. Nah, ntar saya sampaikan pada slide-slide selanjutnya. Nah, ini adalah morfologi ST elevasi akibat iskemia atau infak, yang tentunya ini menggambarkan daripada transmural daripada miokard infak. Ini kita bisa lihat yang khas, namanya ST elevasi dengan konvek, ya. Kemudian ada yang namanya straight upsloping, kemudian gambaran straight horizontal, kemudian straight downsloping. Emang straight downsloping ini unusual dikatakan. Tentunya pada apa namanya, yang khas adalah tiga hal ini yang sering kita temukan pada kasus-kasus transmural daripada miokard infarct. Nah, tentunya saya rasa saat kita ketemu dari awal kita udah curiga nih, ini pasien. Saya kembali sampaikan bahwa EKG ini hanya tools, tentu klinis pasien, faktor risiko pasien, itu adalah mandatori untuk diketahui. Jadi kita kadang-kadang dapat EKG, wah ini sesuatu yang perlu kita pahami bahwa sangat penting. Ini adalah kriteria STEMI berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kalau kita lihat pada slide ini ya, kalau tentu kita pada prinsipnya adanya ST elevasi, terutama di inferior ya, 23 AVF, AVL, itu hanya di atas 1 mm. Di posterior V7, V9 itu di atas 0,5. Sedangkan di anterior V2, V3 itu berdasarkan pada perempuan umumnya di atas 1,5, pada laki-laki di atas 40, di atas 2 mm, di bawah 40, di atas 2,5. Ini adalah positive value untuk menyatakan, ini suatu ST ACS. Jadi tentunya ini adalah timing kita melakukan primary PCI dan timing kita melakukan fibrinolitik. Ini adalah evolusi dari ST ACS, STEMI ya. Jadi tentunya kita itu perbedaannya, adanya evolusi. Jadi kita sebelumnya normal sinus rhythm, kemudian pada beberapa detik, pada mungkin kurang dari 30 menit, itu umumnya adalah namanya hiperakut T. Kemudian dalam beberapa menit sampai jam, G-point-nya kita bisa lihat, konvek, kemudian ST elevasi. Kemudian dalam beberapa jam ke depan, terbentuk Q, dan ST elevasinya menurun. Kemudian lama-lama terbentuk kurang dari 24 jam T inversion. Kemudian setelah berapa hari dan berapa minggu dan berapa bulan, itu akan terbentuk Q wave dengan T inverted-nya yang kembali normal. Nah, ini adalah dasar juga bahwa kita menentukan, kadang-kadang pasien menyatakan bahwa saya nyeri dadanya sejak kapan, paling berat kapan. Itu adalah onset yang penting dalam menilai kapan kita akan melakukan tindakan. Kadang-kadang kalau yang dilakukan primary PCI adalah kurang dari 48 jam. Sedangkan fibrinolitik kurang dari 12 jam.
Artinya itu timing yang tepat. Tentu ada beberapa kondisi yang kita harus di atas 12 jam. Kita harus pikirkan pasiennya masih prolonged chest pain, shock cardiogenic, kemudian adanya gangguan aritmia yang lethal, kemudian ada heart failure, kemudian mechanical complication seperti ruptur free wall, adanya VSD rupture. Nah, itu dasar-dasar kita melakukan suatu primary juga, terutama di atas 12 jam. Nah, beberapa hal ini adalah dasar kita mendiagnosis suatu ST-ACS. Nah, ini yang klasik tentunya. Nah, ini kita lihat culprit daripada coronary artery. Jadi sebenarnya kita sebagai dokter umum sudah bisa memperkirakan ya. Saat kita ketemu pasien nyeri dada khas infark, kita lakukan rekam jantung, ketemu adanya suatu ST elevasi, inferior ST elevasi, anterior ST elevasi, lateral ST elevasi, kemudian adanya posterior ST elevasi, RV infark ST elevasi. Nah, itu menjadikan kita akan memperkirakan dalam beberapa menit ke depan apa yang akan terjadi. Misalnya STEMI inferior, kemungkinan right ventricle infarct bisa terjadi. Pasiennya shock, clear lung, total AV block. Dari awal kita bisa bradycardia, dari awal kita sudah bisa memperkirakan. Misalnya elevasi di anterior extensive, kita akan memperkirakan pasiennya kemungkinan adanya elevasi di V1, V2 sampai V6. Dan tentunya clinical pasien adalah pasien-pasien dengan udem paru, shock cardiogenic, sebelum dia udem paru shock cardiogenic, mungkin pasiennya takikardia, pasiennya sesak berat, nah itu udem paru dan itu adalah manifestasi yang sering kita hadapi. Jadi teman-teman dokter umum, kita harapkan dalam 1 jam pertama, 10 menit pertama, sudah memperkirakan apa yang akan kita kerjakan. Kenapa? Makanya dalam kita di emergency secara simultan memberikan aspirin, antiplatelet yang poten, kemudian pemberian morfin, kemudian memberikan oksigen, kemudian memberikan fibrinolitik kurang dari 30 menit. Karena time is muscle. Artinya kita dengan otomatis akan memperkirakan jangan sampai pasien karena delay kita memperburuk kondisi pasien. Pasien jadi shock, pasiennya jadi total AV block, dan tentunya menjadi masalah ke depannya. Nah, ini kita bisa lihat pada slide ini, bahwa kita bisa memperkirakan culprit daripada pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu ada right coronary artery, left coronary artery. Jadi left coronary artery bercabang dua, LAD, left anterior descending, dan left circumflex. Jadi kita dengan adanya suatu infark inferior, kita bisa memperkirakan kemungkinan besar 90% itu adalah right coronary artery. Dan hanya sebagian kecil left circumflex. Karena kemungkinan kita harus tahu bahwa tidak semua pembuluh darah koroner itu anatominya sama. Kadang-kadang ada yang anomali, dominan kanan, dominan kiri, dan itu menyebabkan EKG ini hanya menyebabkan menilai teritori, tapi kebanyakan secara umum teritori yang inferior diperdarahi oleh right coronary artery, sedangkan anterior diperdarahi oleh LAD. Makanya infark anterior umumnya ada elevasi di V1, V2, itu sudah kecurigaan suatu septum. Anterior septum, kemudian V3, V4, anterior, V3 sampai V6, anterior extensive. Kemudian posterior, kemungkinan juga elevasi di P7, P9, tentunya akan mencuriga suatu infark di posterior. Dan tentunya itu adalah teritori daripada pembuluh darah koroner. Apakah perlu? Ini mungkin ada videonya ya. Saya coba jalankan. Nggak bisa jalan ya. Mohon maaf. Oke. Kita lanjut aja. Hidden deh. Sorry, saya salah klik. Jadi pada slide ini, bahwa pentingnya perubahan reciprocal. Jadi tadi saya sampaikan itu teritori anterior. Sekarang reciprocal itu secara umum itu adalah menggambarkan pasti kemungkinan besar suatu ST-ACS. ST elevasi suatu STEMI. Artinya gambaran ST elevasi miokard infark
bisa kita sampaikan adanya berdasarkan mirror image, jadi reciprocal. Jadi kalau ada STEMI inferior, kita lihat inferior. Kalian harus belajar EKG, tentunya kita bisa melihat reciprocalnya ada di 1 AVL. 1 AVL artinya dia adanya suatu ST depresi. Kita bisa lihat pada slide ini bahwa adanya suatu reciprocal, adanya ST depresi di A1 dan AVL. Kemudian kalau ada ST elevasi di lateral, V5, V6, 1 AVL, kemungkinan reciprocalnya di daerah inferior, terbaliknya. Kemudian kalau kita curiga suatu ST elevasi, ada ST depresi ya, pada umumnya di V1, V2, kemungkinan besar dia ada ST elevasi di V7, V9. Nah ini sesuatu yang harus menjadi target kita dalam menilai benar nggak ini suatu ST elevasi. Nah, ini adalah gambaran EKG yang menyerupai ST elevasi. Tadi yang klasik ya, tapi tentu ini kita harapkan teman-teman dokter memahami bahwa mimickers, artinya menyerupai, dan tentunya ini kadang-kadang membingungkan, sering dikonsulkan, ini sepertinya sesuatu yang... Nah, ini adalah left ventricle aneurysm. Jadi aneurisma. Jadi kalau pasien-pasien riwayat serangan jantung terutama anterior, artinya pembuluh darah left ventricle-nya bulging, menonjol. Jadi lama-lama ini adalah gambarannya, terbentuk suatu Q wave yang dalam dan ST elevasi. Tentunya area yang kena itu udah riwayat miokard infark yang lama. Dan tentunya bagaimana kita membedakan ini apakah reinfark atau tidak. Nah, tentu ini adalah clue-nya untuk mendiagnosis. Tentu kita bisa lihat pada karakteristik daripada clue dalam mendiagnosis, kita menilai rata-rata daripada T dan QRS ratio. Jadi kita ambil misalnya V1, V2, V3, kita bisa ukur apakah kurang dari 0,22. Dan contoh pada slide ini, T-wave-nya pada V1 4, QRS-nya 23, sedemikian selanjutnya kita bisa lihat bahwa QRS rasionya T dengan QRS rasionya 0,17 tambah 0,15 tambah 0,13 itu adalah kurang daripada 0,22. Kemungkinan ini ada suatu left ventricle aneurysm dibandingkan suatu infark. Atau pada lead yang satu lead itu T dibanding QRS rasionya adalah kurang daripada 0,36. Tapi kalau di atas itu secara rata-rata maupun satu lead, artinya kita curiga suatu reinfark pada daerah anterior. Ini contohnya. Kita bisa lihat pada slide ini, contoh EKG yang menunjukkan gambaran adanya suatu left ventricle aneurysm, di mana T dengan QRS rasionya kurang dari 0,22 ataupun satu lead tidak lebih dari 0,35. Nah, selanjutnya adalah mengenai perikarditis. Kita bisa lihat perikarditis ini kita tahu harus anamnesis yang benar. Artinya kita tahu bahwa ini adalah peradangan pada perikardium ya. Yang tentunya klinisnya tentu kita tahu adanya mungkin ada histori demam, kemudian pasiennya nyeri dada saat inspirasi, kemudian dari pemeriksaan fisik tentu kita harus tahu bahwa adanya friction rub, seperti bambu yang digesek ya. Jadi dengan stetoskop kita bisa ini curiga ini. Kenapa? Mungkin faktor risiko nggak jelas. Nah, kita bisa lihat pada slide ini ya. Artinya yang pertama adalah dalam mendiagnosis ST elevasinya, wide ST elevasi, kita bisa lihat terutama di mohon maaf ininya keluar ya. Coba saya klik. Wah, saya hidden tadi ini. Oke, mungkin bisa dilihat ya pada slide saya ini bahwa satu adanya ST elevasi yang lebar, kurang dari 5 mm, concave pada gambarannya, terutama pada ekstremitas inferior, pada prekordial, V2, V3, sampai V6. Yang kedua, kita bisa lihat pada adanya PR depresi. Kita bisa lihat pada lead V5 ini, adanya PR-nya ST depresi. Ya, jadi kita bisa lihat. Kemudian adanya ST depresi di AVR dan V1.
Nah, itu ada gambaran reciprocal. Kemudian adanya PR segmen elevasi di AVR atau di V1. Nah, itu reciprocal daripada PR depresi yang ada di lead lainnya. Nah, tentu umumnya dengan sinus takikardia. Nah, ini kita bisa lihat gambarannya pada kasus-kasus perikarditis ya. Artinya pada perikarditis ini kita bisa lihat pada contoh ini bahwa EKG-nya hampir di semua lead, di inferior, di anterior. Nah, ini kita curiga suatu perikarditis. Selanjutnya adalah early repolarisasi. Ya, kita bisa lihat ini adalah gambaran umumnya early repolarisasi adalah varian normal. Varian normal ini umumnya pada usia muda di bawah 50 tahun dan tentunya gambarannya seperti gambaran ini. Kail daripada alat pancing ya, untuk memancing kailnya. Itu ada namanya notching dan slurring daripada G-point. Seperti gambaran fish hook ya, gambaran kail pancing. Umumnya pada anterior lead ya, dan pada kasus umumnya adalah di V4. Kita lihat adanya T-wave yang prominent, gambaran gelombang T-wave yang prominent, kemudian asymmetrical, dan konkordan dengan QRS. Kemudian umumnya, kalau kita selalu yang saya sampaikan tadi, saat kita ketemu pasien, lihat reciprocalnya. Apakah ada reciprocalnya apa tidak. Pada inferior, di satu AVL, ada reciprocal ST depresi, pada posterior, tentu kita curiga di V1, V2 ST depresi, kemudian tentunya hal-hal ini yang akan membantu dalam mendiagnosis. Kita lihat bahwa istilah lain daripada early repolarisasi adalah high take off atau G-point elevasi. Tentu kita sering bingung juga ini adalah early repolarisasi atau suatu perikarditis. Nah, ini adalah clue menentukan bahwa ini ada suatu akut perikarditis atau tidak. Yaitu tentu kita melihat adanya perbandingan antara T-wave dengan ST elevasi. Jadi dengan adanya ST elevasi dibanding T-wave ini lebih dari 0,25, nah itu kita curiga suatu perikarditis. Kalau tidak, artinya suatu early repolarisasi. Nah, ini contohnya early repolarisasi, adanya terutama dilihat di V4, V5 ya, bahwa adanya gambaran kail alat pancing, dan tentunya ini sangat membantu kita dalam mendiagnosis. Terutama kita harus tanya juga, pasiennya usia muda, faktor risiko nggak ada, nyeri dadasnya mungkin tidak khas. Nah, tentu kita butuh secara holistik sebenarnya dalam mendiagnosis. Nah, selanjutnya sesi yang paling penting di sini mungkin adalah navigating dalam menilai. Jadi navigasi indikator tersembunyi ya pada menilai suatu oklusi pada koroner akut. Jadi kadang-kadang kita miss-nya di sini banyak berdasarkan EKG ini. Nah, miss-nya di sini kadang-kadang kita pulangkan pasiennya, nggak apa ini nggak ada faktor. Ternyata sampai rumah pasiennya sudden death. Kemudian pasiennya datang death on table, death on arrival. Jadi pasiennya akhirnya kita kena masalah. Tentunya kita harapkan ini tidak terjadi. Jadi saat kita ketemu pasien chest pain, mungkin itu sedikit promosi ya, workshop saya ke depannya adalah bicara tentang chest pain. Nah, ini akan dasar kita untuk mendiagnosis suatu sindrom koroner akut. Jadi the hidden dalam menavigasi suatu indikator yang tersembunyi pada kasus-kasus EKG tertentu. Nah, ini yang sesi yang terakhir, dan tentu kita harapkan teman-teman dokter umum atau teman-teman yang garda terdepan di emergency paham tentang penilaian EKG. Ya, kita harus sedikit rajin. Saya pun sering masih belajar sampai sekarang, dan saya tentu teman-teman yang sekarang lebih canggih dalam mendapatkan data terbaru, riset terbaru, kemudian teknologi terbaru, sehingga kita berusaha mencapai target-target kapan kita mencegah miss dalam suatu diagnosis. Kita tahu bahwa target kita adalah pada penanganan ST elevasi miokard infark adalah
primary PCI. Time is muscle ya. Jadi kriteria klasik EKG itu sebenarnya gagal mengidentifikasi secara umum ya, mengidentifikasi bahwa beberapa kasus sulit ditemukan, sulit diketahui, kadang-kadang hidden dia. Nah, pada slide ini kita bisa lihat evidence menyatakan ya, jadi bahwa kita mengetahui pada para expert ya, pada American College of Cardiologists, para expert mengevaluasi keterbatasan daripada EKG klasik ini. Jadi kita bisa lihat pada pasien-pasien yang suspek ACS, kemudian walaupun tentunya acute MI dengan peningkatan troponin, kemudian secara clinical kriteria positif, tentu kita yakin bahwa ini suatu STEMI. Tapi tentunya ada beberapa tidak masuk dalam STEMI kriteria, kesannya false negatif, dan banyak juga yang false positif STEMI, tapi ternyata secara EKG tidak menunjukkan gambaran yang khas, sehingga mortalitas pasien-pasien ST-ACS jangka pendek maupun jangka panjang semakin meningkat. Memang EKG oklusi pada oklusi MI, oklusi kriteria daripada EKG oklusi MI ini tidak ada pada kasus ini tidak menyatakan selalu dalam milimeter. Jadi berusaha bagaimana caranya sebelumnya kan menyampaikan pada adanya peningkatan dalam milimeter, kemudian berapa mili ada dari G-point. Nah, tentunya ini adalah dasar kita menyatakan. Ini adalah tapi kita sedikit menyampaikan bahwa makanya kita harus mendiagnosis itu secara benar nggak nih, secara holistik mendiagnosis ACS itu harus berdasarkan clinical judgment dan laboratorium. Makanya pentingnya sekarang adanya troponin 0 hour, 1 hour, 2 hours untuk bagaimana kita mendeteksi adanya kerusakan miokard, jangan sampai kita terlambat dalam melakukan invasive strategi. Nah, ini adalah Emre Eslanger mempunyai flowchart sebenarnya. Flowchart ini disampaikan yang with obviously ST elevasi dan without obviously ST elevasi. Di sini kita bisa lihat adanya berdasarkan penyebab ST lainnya, mengeksklusi penyebab ST lainnya, baik itu sekunder maupun adanya suatu early repolarisasi. Pada kasus ini kita bisa eksklusi misalnya kasus-kasus yang kemungkinan disebabkan oleh perikarditis, kemudian apakah disebabkan early repolarisasi. Nah, ini yang harus menjadi dasar kita. Ini adalah step dalam mendiagnosis. Step 1, mengeksklusi artefak, kemudian step 2, apakah ini lab bundle branch block, WPW, hiperkalemi. Tentu hiperkalemi kalian tahu dia namanya Sine wave ya, jadi tentunya dia akan kesannya hiperakute, tapi dasarnya dia widening karena kaliumnya semakin tinggi. Mungkin kalian ketemu pada pasien-pasien CKD on HD, nah itu menjadi dasar kita. Tentunya yang kedua adalah pengenalan pola pada ST elevasi hanya pada satu sadapan. Di sini namanya adalah Eslanger pattern, ada namanya South African flag pattern. Kemudian yang selanjutnya adalah elevasi ST yang reciprocal, minimal reciprocal, perubahan reciprocal. Nah, ini kita lihat pada step ke-7 ini, bahwa bagaimana kita menilai adanya perubahan reciprocal. Selanjutnya pola EKG khusus seperti the Winters pattern. Kemudian adanya hiperakute. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kita bantu. Nah, tentunya beberapa alat bantu seperti echo dalam menilai adanya suatu aneurisma daripada left ventricle, kemudian adanya perikarditis, adanya CCTA, pemeriksaan koroner, tentu itu sangat membantu. Tapi ini adalah beberapa clue dalam menilai suatu EKG. Ini adalah tentunya kita harapkan menjadi dasar step flowchart yang menjadi dasar kita. Kadang-kadang kita lupa ada beberapa kasus total oklusi akibat ACS yang kita
miss dalam mendiagnosis. Tentunya kita bisa lihat pada cohort trial ini ya. Cohort trial ini yang ada diambil dari 808 pasien yang curiga suatu ACS, kemudian dilakukan angiografi koroner. Ini kita bisa lihat peningkatan sensitivitasnya sampai dengan 2 kali lipat, 86% dibandingkan 41%. Dibandingkan kriteria klasik STEMI. Artinya ini flowchart ini sangat membantu dalam mendiagnosis suatu ST-ACS. Tentu kita tetap mempertahankan spesifisitas pada cohort ini 91% PS 94%. Yang pertama yang saya bahas adalah adanya inferior wall myocard infarct. Jadi kesannya di sini tidak ada elevasi di daerah inferior. Tapi yang paling penting adalah pada kasus ini adanya AVL ST depresi. Itu adalah reciprocal. Nah, dari situ kita curiga. Kesannya ini nggak ada elevasi di 2, 3 AVF. Dia hanya slightly elevasi. Tapi kalau kita lihat baik-baik di lead 1 dan lead AVL, itu ada gambaran ST depresi. Sebenarnya ini adalah sensitivitas kita sensitif untuk mendiagnosis suatu inferior wall myocard infarct. Sebenarnya sejak tahun 93, European Heart Journal sudah menyampaikan hal ini. Jadi ini adalah tahun 93, trial diketemukan bahwa pasien-pasien yang kesan gambarannya normal, tapi ini sebenarnya suatu inferior ST elevasi myocard infarct. Karena adanya reciprocal di darah 1 AVL. Nah, itu kenapa pentingnya suatu reciprocal yang kadang-kadang kita miss dalam mendiagnosis, oh ini pasiennya non-ST-ACS saja, ternyata ini adalah total oklusi daripada kemungkinan right coronary artery. Jadi tentunya ini sangat membantu kita dalam mendiagnosis suatu STEMI inferior. Nah, kita bisa lihat daerah ini, kesannya kita fokus pada daerah inferior, tapi kita harus lihat di daerah 1 AVL. Reciprocal sangat membantu kita. Selanjutnya adalah South African flag sign. Ini adalah khas dalam menentukan suatu STEMI high lateral. Lihat di warna hijau. Ini bukan bendera, ternyata bendera Afrika ini mungkin ditemukan dalam membantu kita mendiagnosis daripada STEMI high lateral. Kita bisa lihat di sini ya, adanya ST elevasi di 1 AVL dan V2 ya. Lihat tuh yang hijau ya, 1 AVL dan V2. Kemudian adanya ST depresi di inferior, di lead 3. Nah, di lead 3 ini, jadi ini adalah kemungkinan besar adanya sumbatan di left circumflex sebenarnya kalau pengalaman saya. Kemudian kadang-kadang di diagonal. Jadi diagonal 1, artinya LAD itu ada teritori diagonal 1, diagonal 2, branch-branch-nya yang kemungkinan menyebabkan suatu total oklusi terjadi di sana. Jadi hati-hati. Jadi dari awal kita udah, oh ini namanya South African flag sign. Kesannya tidak ada elevasi. Kemarin saya belum seminggu ini dapat kasus yang mirip. Teman kita di emergency miss, dia pasiennya chest pain, udah pernah pasang ring, LC-nya dulu normal, ternyata setelah dilakukan primary, itu setelah dilihat EKG-nya, itu adanya ST elevasi. Sedangkan troponinnya belum naik, karena onsetnya masih di bawah 1 jam. Padahal sudah terjadi ST elevasi. Nah, ini hati-hati pada kasus seperti ini. Nah, selanjutnya adalah hyperakut T-wave, jadi gelombang hyperakut T-wave. Kesannya sih nggak ada masalah. Ternyata kalau dilihat bahwa definisi secara umum hiperakut T itu tidak begitu jelas sebenarnya. Jadi kita hanya membandingkan T-wave yang kalau dilihat di sini pada lead 2 dan lead 3, itu artinya kita lihat T-wave-nya lebih lebar dan simetris, dan tentunya yang dipakai adalah rasio. Yang paling penting adalah rasio daripada T-wave dengan QRS. Nah, itu kita bisa. Kalau misalnya di atas 36,
tentunya kemungkinan besar dia adalah hiperakute. Nah, hiperakute ini umumnya kita dapatkan pada onset orang dengan STEMI awal, jadi kurang dari 30 menit. Nah, itu hati-hati, jadi kurang dari 1 jam. Benar nggak ini ya? Jadi kita harus melakukan serial. Kalau kita ragu-ragu, kita sebagai dokter, jangan pulangkan pasien, kita serial. 1,5 jam lagi kita EKG, setengah jam lagi kita EKG, setengah jam lagi EKG. Harusnya kalau emang ini suatu akut stay ACS, dia akan terjadi evolusi. Terbentuk G-point yang naik, kemudian convex, dan evolusi. Nah, ini sering kita miss-nya pada fase-fase awal, kurang dari 3 jam, kita sering memulangkan pasien dengan pemberian obat-obat PPI, obat-obat yang dianggap, oh ini pasiennya gangguan lambung aja, sehingga dipulangkan. Ternyata pasiennya datang saat besoknya udah terlambat kita, mortalitasnya akan semakin tinggi. Nah, itu yang membahayakan buat kita bekerja di depan emergency. Nah, ini menarik. Kalau mungkin teman-teman ada yang udah paham ya, the winter's T waves. Jadi gelombang the winter T waves ini adalah sign segmen ST yang kita lihat pada gambaran ini. Ini namanya khas adanya total oklusi ya. Saya bilang ST ACS itu ada total oklusi di daerah LAD proksimal. Segmen ST-nya itu adanya gambaran upsloping, G-point-nya langsung T-wave. Jadi seperti hiperakute sebenarnya. Sebenarnya G-wave upsloping daripada kita bisa lihat di V1, V2, V3 ya. Ini adalah V4 itu gambaran upsloping. Upsloping daripada G-point di daerah prekardial. Kemudian transisi menjadi T-wave yang tinggi-tinggi, T-wave-nya tinggi-tinggi seperti hiperakute. Nah, ini namanya the winter's T-waves. Nah, ini teman-teman kita harapkan hati-hati dalam mendiagnosis pada EKG seperti ini. Wah, kesannya mungkin secara sekilas hati-hati. Kadang-kadang kita miss dalam mendiagnosis suatu ST ACS. Nah, ini gambaran kita bisa lihat, ini adalah gambaran the winters daripada T-wave. Selanjutnya adalah isolated posterior myocard infarct. SC menyatakan bahwa dalam mendiagnosis suatu ST ACS, kadang-kadang kita ketemu adanya, dilihat di V1, V2, V3 ya. V2, V3 itu dan V4 itu adanya gambaran ST depresi. ST depresi itu sebenarnya resiprokal daripada posterior. Saat kita ketemu V2, V3 seperti ini, kita pastikan melakukan EKG V7, V8, V9. Saat itu kita menemukan adanya suatu ST elevasi, otomatis ini adalah gambaran reciprocal. Nah, ini namanya isolated posterior myocard infarct. Jadi kemungkinan besar adanya suatu infark posterior pada pasien ini. Tentu hati-hati pada kasus-kasus di mana air rate karena banyaknya adanya paru dengan udara yang lebih banyak, namanya aerated lung, paru-paru aerated ya. Jadi kesannya malahan elevasinya tidak terbentuk pada di V7 dan V8 dan V9. Nah, itu kita hati-hati pada kasus ini. Kemudian selanjutnya adalah new bivascular block. Ini ESC sekarang memberikan kita new kriteria sebenarnya. Right bundle branch block. Dulu kalau saya ketemu new right bundle branch block, kadang-kadang kita menyatakan ini normal, varian normal aja. Karena emang banyak varian normalnya. Tapi ternyata 50% itu variannya itu bisa karena stay ACS. Jadi kita bisa lihat adanya right bundle block, elevasinya nggak khas, kemudian adanya kita bivascular block, aksisnya ke kanan, ke kiri, LAFB ya, kita tahu bahwa nah ini kita curiga suatu stay ACS. Right bundle block dengan adanya LAFB, left anterior vascular block, nah tentu kita harus curiga bahwa ini kemungkinan besar adalah suatu stay ACS. Kemungkinan adanya total oklusi di LAD teritori. Dan tentunya ini hati-hati karena menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Tentu daerah anterior sangat besar.
Ada penelitian dari Hirano et al. Juga menemukan 30% oklusi LAD tanpa adanya suatu ST elevasi dan ditemukan rata-rata dengan right bundle branch block dengan LAFB. Nah, selanjutnya adalah namanya kriteria Scarboza. Saya sering ketemu orang-orang dengan complete lab bundle branch block. Nah, ini tentunya kriteria ini umumnya adalah untuk mendiagnosis MI pada lab bundle branch block dan ventricular pacing. Nah, itu harus hati-hati. Jangan-jangan dia tersembunyi. Nah, ini yang tersembunyi. Jadi pada awal kita harus lihat. Yang pertama adalah adanya ST elevasi konkordan lebih dari 1 mm di lebih dari 1 lead. Lihat ya, pada V5, V6, di 1 AVL umumnya gambarannya adalah telinga kelinci ya, lead pada nomor 1 ini. Nah, kedua, kita harus lihat adanya ST depresi daripada segmen ST yang konkordan lebih dari 1 mm dan pada lebih dari 1 lead, yaitu V1 sampai V3. Ini adalah pada V1 sampai V3. Yang ketiga adalah membandingkan antara pada kasus ini misalnya, pada ketiga adanya, lihat ST elevasinya, kemudian bandingkan dengan QRS panjangnya daripada S-wave. Nah, itu kita bisa lihat apakah lebih daripada 0,25. Jadi kalau lebih, nah itu kita curiga adanya lab bundle branch block dengan ST elevasi. Nah, tentu yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah tentang multivessel dan left main obstruction. SC menyampaikan ke kita bahwa ST elevasi kita bisa lihat adanya ST depresi lebih dari 1 mm pada 6 atau lebih pada 6 lead ya, pada ST depresi, kemudian adanya ST elevasi di AVR dan atau V1, kita curiga suatu multivessel disease atau suatu left main. Jadi pembuluh darah daripada left koroner itu ada 2, LAD dan left circumflex. Kemungkinan pangkal daripada sebelum ke LAD dan LCX itu total oklusi atau terbentuknya kolateral. Nah, ini kemungkinan besar gambarannya adalah adanya ST elevasi di AVR. Ini umumnya ada gambaran hipotensi, pasiennya udem paru, pasiennya dengan shock kardiogenik, kemudian pasien-pasiennya dengan presentasi yang sangat buruk. Dan tentu dalam penanganannya butuh IABP, inotropik, kemudian kadang-kadang ECMO, kadang-kadang pasiennya kematiannya dengan gangguan irama yang lethal. Oke, saya sudah sampai pada take home message pada sore ini. Semoga presentasi saya bisa dipahami. Tentu take home message saya adalah bahwa EKG pada sindrom koroner akut sangat rumit ya, tricky ya sebenarnya pada hal-hal tertentu. Tapi dengan kita menguasai EKG ini secara holistik, kita harapkan alat EKG ini menjadi penting dalam mendiagnosis dan tata laksana jangka pendek maupun jangka panjang. Karena kita akan memberikan treatment yang terbaik buat pasien kita. Selain pola klasik STEMI, gambaran pola klasik STEMI ya, tentu kita membutuhkan adanya beberapa pola gambaran yang wajib diketahui sehingga kita tidak terlambat dalam penanganan pasien-pasien sindrom koroner akut. Selain EKG, tentu kita membutuhkan informasi yang holistik yang seperti saya sampaikan tadi dalam mendiagnosis seperti clinical judgment, maksud klinisnya bagaimana, faktor risiko bagaimana, apakah ada laboratoriumnya bagaimana, ekonya gimana, CT-nya bagaimana. Nah, itu beberapa hal yang akan membantu. Mungkin itu aja dari saya. Semoga jelas dan bermanfaat buat teman-teman atau sahabat di Asclepio Masterclass. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Salam sehat, salam sejahtera buat kita.
Oke, baik dokter. Terima kasih dokter untuk materinya. Pastinya bisa merefresh ilmu para GP ya dok terkait EKG dan juga terkait ACS karena pastinya itu juga sering ditemui ya dok di IGD saat praktek sehari-hari. Oke, nah tadi Dokter Junior sudah sempat singgung bahwa Dokter Junior akan memaparkan sebuah workshop ya dok di Balik Kardiologi Update. Nah, para Asklepians kita perlu tahu nih tentang Balik Kardiologi Update ini seperti apa, apakah simposium, berapa hari, kemudian workshopnya seperti apa. Jadi saya akan mengundang Dokter Gustafa untuk selanjutnya memaparkan terkait Balik Kardiologi Update. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memutarkan terkait video Balik Kardiologi Update. Izin dokter. Oke, jadi tadi sekilas terkait Balik Kardiologi Update dan Dokter Gustafa akan saya undang. Izin Dokter Gustafa, apakah bisa mungkin dokter? Halo, selamat sore. Oke, selamat sore dokter. Izin dokter untuk share screen ya dok terkait Balik Kardiologi Update. Nah, buat yang semuanya bisa langsung untuk fokus lagi ya teman-teman semuanya, karena pastinya di sini Dokter Gustafa akan memaparkan lebih detail nih tentang Balik Kardiologi Update. Silakan dokter. Oh, baik, terima kasih kesempatannya, Dokter Feby. Itu tadi baru saja kita saksikan presentasi dari Dokter Junior terkait dengan evaluasi EKG pada di UGD ya terkait ST elevasi. Materinya sangat menarik sekali sebenarnya, sangat membuat kita ingin belajar lagi mengenal lebih jauh terkait dengan ST elevasi di eh, pada pemeriksaan EKG. Nah, ini adalah salah satu materi yang tentunya akan kita kupas tuntas lebih jauh lagi di balik kardiologi update. Tidak hanya terkait dengan ACS, tapi ada banyak sekali materi yang akan kita sampaikan di balik kardiologi update. Oke, boleh next slide. Jadi kita akan ada balik kardiologi update pada tanggal 20 sampai tanggal 27 Juli ya. 20 sampai 27 Juli di Prama Hotel Sanur Bali. Ya, ini adalah waktunya teman-teman dokter umum bisa belajar sekaligus liburan ke Bali. Karena kita juga mengambil setting di Sanur, yang merupakan suatu area wisata juga. Jadi bisa sekalian arrange dari sekarang untuk siap-siap belajar sambil liburan. Next. Ya, ini adalah acara kita, Balik Kardiologi Update yang ke-13 yang akan kita laksanakan sebenarnya dari tanggal 20 Juli ya. 20, 21, kemudian 24 sampai 27 Juli. Jadi kita ada 8 workshop dengan materi yang sangat menarik tentunya sesuai dengan update yang terbaru. Kemudian juga ada 9 simposium yang mengambil tempat di Prama Hotel Beach Sanur. Jadi lokasinya itu benar-benar beachfront, jadi di tempat di pinggir pantai ya. Jadi kalau misalnya sekalian menginap di sini bisa sekalian liburan tentunya. Oke, next. Jadi yang paling menarik di sini adalah kita sedang ada promo. Jadi ini balik kardiologi update kita tujukan untuk student, kemudian untuk GP sama untuk dokter spesialis juga. Dan kita sedang ada promo diskon 25% pada semua package ya. Dan ini sampai hari H nanti. Jadi dari hari ini sampai hari H kita diskon 25%.
Dari harga untuk student yang simposium only itu 562.000 sampai ada yang juga workshop semua. Jadi ada kombinasi, ada banyak paket yang bisa dipilih di sini. Jadi ada yang simposium only, ada simposium beserta workshop. Kita ada 8 workshop, nanti bisa dipilih workshop mana saja yang mau diikuti. Jadi sesuai list harganya ada di player kami. Nah, ini semua informasi ini dapat teman-teman lihat di Instagram kami di Bali Kardiologi Update. Jadi semua informasi termasuk juga link pendaftaran kita telah masukkan di sana. Jadi mungkin bisa lihat sekarang dari sini, tapi untuk lebih detail lagi bisa kunjungi Instagram kami ya di Bali Kardiologi Update melalui situs Instagram. Oke, next. Ya, kita juga sebenarnya ada abstract submission. Tapi ini kita sudah close ya ternyata karena sudah banyak abstrak yang masuk. Jadi untuk abstraknya mohon maaf kita sudah tutup. Tapi untuk GP competition pendaftaran masih bisa. Jadi ini adalah yang paling baru dari Bali Kardiologi Update yang ke-13. Kita ada sesi GP competition. Jadi teman-teman dokter umum yang ikut simposium ataupun workshop bisa mengikuti GP competition. Jadi kita nanti ada semacam lomba seru-seruan terkait dengan materi kardiologi, termasuk materi yang ada dalam simposium nanti. Jadi bisa bergrup ya. Nanti untuk detailnya bisa cari informasinya di Instagram kami atau bisa hubungi di kontak person. Oke, next. Next. Ya, ini sedikit paparan mengenai workshop kami. Jadi kita ada 8 workshop di sini dengan pembicara dari Bali, kemudian pembicara dari nasional juga internasional. Jadi ini untuk workshop 1 terkait dengan acute coronary syndrome, from shock to other complication. Ini juga sangat sehari-hari dan sangat perlu ya untuk diketahui terutama oleh dokter umum yang jaga UGD. Kemudian workshop kedua mengambil topik tentang manajemen heart failure. Ini juga sangat sering kasusnya. Dengan detail lecture-nya sudah kita cantumkan juga di flyer. Jadi teman-teman kalau yang tertarik ikut bisa lihat dulu topiknya. Saya rasa sih ini topiknya sudah kita atur sedemikian rupa sesuai dengan terupdate yang paling dibutuhkan oleh dokter umum. Kemudian ada workshop yang ketiga itu terkait dengan aritmia, ya. Kemudian selanjutnya dok. Workshop keempat itu terkait dengan kardiomiopati, kemudian workshop kelima terkait dengan prevention ya, prevention dari nutrisi sampai teknologi. Ini juga kita juga ada sesi online-nya. Jadi untuk workshop yang kelima ini ada yang online. Tapi untuk simposium semuanya offline. Kemudian ada workshop yang keenam, nah ini juga sangat menarik dan sangat perlu ya. Misalnya topiknya adalah echocardiogram in emergency setting. Ini kita juga ada sesi hands-on-nya ini. Jadi tidak hanya lecture biasa, jadi kita ada praktek menggunakan echo. Nanti kita datangkan echo eh, dalam workshop ini. Oke, next. Workshop ketujuh itu terkait dengan eh, challenging managing manajemen kongesti, hiperperfusi dan cardiogenic shock. Jadi ini juga materi yang sangat ditunggu-tunggu, sangat banyak peminatnya, termasuk dokter junior juga sebagai speaker di sini, ya. Jadi sudah tadi sudah kita saksikan bagaimana dokter junior memaparkan dengan sangat lengkap, dan saya yakin di workshop-workshop selanjutnya dan juga simposium pasti juga akan lebih lengkap seperti yang tadi dipaparkan dokter junior. Kemudian ada workshop ke-8 terkait dengan ECMO pada pasien dengan pediatrik dan gangguan kongenital. Ini juga ada sesi hands-on-nya. Jadi semua workshop ECMO itu ada sesi hands-on-nya. Kita sudah datangkan ECMO, kita datangkan instruktur. Nanti tidak hanya lecture, kita juga bisa praktek di sini di workshop ini. Jadi menurut saya sangat worth it untuk diikuti, apalagi kita ada diskon 25%. Oke, selanjutnya. Simposium kita ada 9. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi kita ada simposium dengan mengambil topik yang juga sangat
dibutuhkan untuk dokter umum ya, mahasiswa dan juga dokter spesialis. Ini pembicaranya juga sangat banyak, sangat bervariasi dari lokal sampai internasional. Topik pertama terkait dengan mengambil judulnya Whole Interatrial Septum from Stroke to Pulmonary Hypertension, kemudian simposium 2 terkait dengan Fever in Cardiovascular Disease ya. Kemudian simposium yang ketiga mengambil judul Heart Failure Management in Various Population. Next. Kemudian yang keempat kita mengambil Acute Coronary Syndrome from Prevention to Intervention. Nah, ini juga sangat menarik. ACS, Dr. Junior juga sebagai speaker di simposium ini. Kemudian simposium kelima kita mengambil topik terkait dengan aritmia in high risk population ya. Jadi aritmia juga sangat sering sekarang, jadi sangat penting untuk kita belajar tentang aritmia. Kemudian simposium 6 tentang vaskular. Jadi semua aspek dari kardiologi akan dibahas di sini. Jadi vaskular kita juga akan angkat topiknya, vascular disease from heart to two ya. Kemudian selanjutnya simposium ke-7 mengenai heart failure. Ini kita mendatangkan pembicara dari Roma, dari ada Prof. Salvatore di sini yang akan salah satu speakernya. Jadi kita sudah kumpulkan speaker-speaker terbaik yang paling lengkap dan paham di masing-masing bidangnya ya. Jadi simposium ke-8 ada dokter junior lagi dengan topik hypertension in asymptomatic to emergency. Dan simposium ke-9 terkait dengan high risk acute coronary syndrome. Jadi saya rasa sih ini materinya sudah lengkap sekali untuk diikuti. Jadi kalau teman-teman dokter ikut simposium kami dijamin semua materi terkait dengan kardiologi sudah akan kami tuntas di Bali Kardiologi Update yang ke-13. Baik dari simposium dan juga workshopnya. Saya yakin tidak akan kecewa kalau mengikuti acara kami. Ya. Jadi bisa sekalian belajar kardiologi sambil liburan selama 1 minggu di Bali. Oke. Ya, next. Iya, sekarang waktunya daftar sekarang ya, dan selamat datang di Bali. Terima Oke, kasih. terima kasih Dokter Gustava untuk pemaparannya yang bahkan membuat saya selaku moderator menjadi pengen nih dok buat ke Bali dan ikut simposiumnya. Jadi buat teman-teman dokter, jangan lupa untuk daftar Bali Kardiologi Update karena pastinya akan lebih komprehensif pembahasannya terkait kardiologi, kemudian juga ada workshopnya di mana Dokter Junior juga ada di sana. Izin dokter, untuk selanjutnya apakah boleh langsung dokter ke Q&A session? Untuk Kahoot-nya kita di akhir aja, dokter. Oke, Dokter Junior, izin ya dok, kayak saya mulai untuk ke Q&A session-nya, dokter. Mohon maaf Silakan. dok, tadi mungkin masih di mute, dokter. Maaf. Oke. Buat teman-teman semuanya, para dokter, silakan untuk ke slido.com untuk memasukkan terkait pertanyaannya. Oke. Oke, izin dokter sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi memang ini antusiasmenya tinggi dokter. Dari jumlah peserta saja udah mencapai ratusan dokter. Dan ini pertanyaan sudah mulai masuk dok. Saya izin untuk mulai bacakan dokter. Silakan. Yang pertama dari dokter Nabila. Izin bertanya dokter, saya pernah membaca ada yang disebut braparon, yaitu STEMI anterior dan inferior. Adakah hal khusus yang perlu diwaspadai apabila menemukan kasus serupa, dokter? Silakan, dokter. Terima kasih dari Dr. Nabila ya. Jadi kalau kita ketemu pasien-pasien dengan STEMI anterior inferior, adanya estilofasi di anterior inferior, umumnya presentasi klinisnya akan berat. Satu ya. Jadi dari awal kita kalau udah melihat estilofasi karena nyeri dadanya khas infak, jadi kadang-kadang kita yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang kalau estilofasi di semua lid itu umumnya adalah perikarditis. Tapi kenyataannya ada estilofasi pada saat dia estilofasi di anterior atau di inferior, dia juga estilofasi saat dia estilofasi di anterior atau di inferior, mereka juga ada estilofasi bersamaan dengan kedua ini. Artinya
selama ini kemungkinan besar adanya total oklusi di satu pembuluh darah yang kronis. Jadi total oklusi di right coronary artery, kemudian atau salah satunya total oklusi di left coronary artery, di LAD. Nah, jadi dia terbentuklah kolateral. Saat dia ada infak di daerah yang sehat, yang sebelumnya mengisi ke daerah anterior atau mengisi ke daerah inferior, nah dia akan membuat presentasi klinisnya yang akan tambah berat. Satu pasiennya dengan presentasi STEMI inferior, tapi klinisnya pasien-pasiennya dengan udem paru. Jadi tentunya ini hal yang jarang, artinya emang kemungkinan besar dia ada total oklusi di daerah yang salah satu. Sehingga presentasi klinisnya akan kedua-duanya. Jadi gagal jantung kiri, gagal jantung kanan. Jadi yang menyebabkan penanganannya tentu yang harus lebih ekstra hati-hati. Jadi timing kita dari jangan sampai terjadi ischemic delay, baik itu pasien keluarga, tenaga medis maupun karena diagnosis kita yang terlambat, penanganan kita yang terlambat, sehingga mortality-nya akan tinggi. Tapi tentu penanganannya hampir sama semua. Jadi tidak ada artinya bahwa artinya dalam awal kita harus hati-hati kemungkinan adanya teritori daerah anterior dan inferior dari pembuluh darah otot jantungnya yang rusak ini. Jadi tentu akan menyebabkan kita harus lebih berisiko dalam lebih berat dalam penanganannya. Mungkin itu menurut saya jawabannya. Kalau Oke, baik dokter. Apabila dari dokter Nabila ada pertanyaan follow up, silakan dokter untuk menyampaikan di Zoom atau Slido, dok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari dokter Hana Gabriela. Ini ada beberapa pertanyaan, dok. Saya izin bacakan satu-satu. Yang pertama, dok, apakah ada kriteria membedakan T inverted pada ACS dan hipokalemia, dok? Silakan, dokter. Nah, ini sebenarnya kalau gambaran T inversion, iskemia, yang saya sampaikan tadi bahwa yang khas sebenarnya adalah ischemic downsloping sama horizontal. Downsloping sama horizontal. Sedangkan in T inverted, banyak pada varian normal juga terjadi, apalagi gangguan dengan hipokalemi. Mungkin pada hipokalemia, nah itu kita kembalikan ke klinis ya. Jadi kalau kita nggak bisa melihat EKG aja, bahwa kalau kadang-kadang iskemik mungkin pasiennya itu apakah non normal sinus rhythm pasti bukan ACS, itu kan saat ini belum tentu. Jadi bahwa klinis yang khas kalau kita hanya membedakan non ST-ACS maupun ST-ACS. Jadi kalau kita pada kasus ini pertanyaan ini apakah yang membedakan? Nah, mungkin pada hipokalemi diinversinya pada yang karena ACS mungkin dia akan deep lebih dalam-dalam, sedangkan hipokalemi dia tidak, lebih lebar-lebar. Mungkin itu. Oke, baik dokter. Lanjutnya. Saya lanjutkan, izin dokter, ini dokter Hana bertanya, beliau pernah baca di ESC terkait ST elevasi pada J-point di 2 lead berkaitan lebih dari atau sama dengan 1 mm pada lead lain selain V2 sampai V3 tanpa LVH dan LBBB. STEMI pada LVH dan LBBB seperti apa ya, dok? Mungkin pertanyaannya STEMI terkait dari pasien yang ada LVH dan juga LBBB juga. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi Dr. Hana Gabriela bahwa pada lab Van-der-Waals block itu harus menggunakan Scarbosa kriteria. Yang tadi yang saya sampaikan pertama adanya estelevasi ya pada Scarbosa itu LBBB, hati-hati pada lab Van-der-Waals block dan ventricular pacing. Nah, pada kriteria kita menggunakan namanya Scarbosa kriteria. Ya, jadi ada 2 tahapan kepada yang konkordan, jadinya pada lead V5 V6 biasanya LBBB, pada lab Van-der-Waals block biasanya ada slightly S elevasi pada 2-3 lead yang berurutan. Kemudian pada yang kedua adalah adanya ST depresi pada V1, V2, V3, hati-hati. Kemudian
adanya rasio ST elevasi dengan deep S wave-nya itu harus lebih dari 35 yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau itu ada, berarti kita curiga dia adanya infak pada left bundle branch block ataupun pada LVH. Nah, itu artinya pada itu kita curiga. Mungkin itu. Baik dokter, menarik sekali ya dok. Ternyata ada kriteria khusus nih dok untuk STEMI pada LBBB. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari dokter Hana juga. Apakah ada perbedaan kriteria STEMI pada pasien yang pernah menjalani terapi reperfusi seperti PCI dokter? Silakan dok. Nah, ini kan kadang-kadang kalau misalnya pasien udah pernah STEMI, penanda kriteria STEMI pada pasien yang pernah menjalani reperfusi. Nah, ada dua sebenarnya. Kalau yang paling sulit adalah melakukan kriteria STEMI pada pasien yang udah old anterior, misalnya old infarct. Jadi kan ada sebelumnya dia udah STEMI, kemudian adanya kemudian di primary, kemudian di PCI, kemudian tentu dia terbentuk Q-wave. Tapi apakah pasti semua pasien STEMI terbentuk Q-wave? Kan belum tentu. Jadi kalau misalnya pasiennya, ini pertanyaannya harus pasti nih, apakah dulunya STEMI atau bukan? Kalau dulunya STEMI tentu terbentuk Q-wave ya. Q-wave-nya itu tentu berdasarkan teritori. Kalau misalnya dia dulu infaknya anterior, sekarang lagi STEMI di inferior, tentu ST elevasinya tentu di tempat yang lain, di inferior, tentu hal yang berbeda. Nah, hati-hati aja biasanya kalau yang misalnya yang tadi saya sampaikan adanya ST elevasi di daerah yang sama infaknya, mungkin dulu dipasang stent, kemudian akut trombosis, dia akan terbentuk lagi ST elevasi lebih tinggi dari yang awalnya. Yang sebelumnya udah evolusi kembali Q-wave, kemudian T-inverted, kemudian ST elevasi lagi dia, sesuai dengan kriteria adanya kriteria klasik daripada STEMI. Tentu hati-hati pada yang left ventricle aneurysm. Jadi yang saya sampaikan tadi, ada rata-rata perbandingan daripada T dengan TRS ratio, itu harus atau pada 1 lead di atas 35 dan yang sisanya harus di atas 0,22. Nah, itu yang menjadikan dasar kita mendiagnosis STEMI pada tempat yang sama, terutama yang di anterior. Ini itu. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Izin bertanya, ini dari anonim dokter, mungkin malu-malu dok yang tanya. Jadi, kenapa pada pasien STEMI anterior postfibrinolitik dapat terjadi perdarahan di gusi, telinga, dan juga urin dokter? Silakan dok. Ya, ini pertanyaan yang jadi saat kita jangankan pemberian fibrinolitik, jadi obat-obat ACS, baik antiplatelet, antikoagulan, kemudian apalagi obat fibrinolitik, nah itu tentu akan menyebabkan risiko perdarahan paling tinggi. Tentu yang disampaikan ini di gusi, di urin itu sebenarnya minor bleeding, karena kita tahu dia adalah pembuluh darah yang small vessel ya, jadi gampang terjadinya apa namanya, karena penggunaan obat-obat antiplatelet sampai fibrinolytik itu gampang menyebabkan terjadinya terutama pembuluh darah itu rapuh. Nah, sedangkan yang mayor bleeding tentu adalah gastrointestinal, kemudian perdarahan di otak. Nah, itu akan yang paling mengerikan dalam pemberian fibrinolitik. Nah, tentu kita harus kembalikan bahwa kontraindikasi absolut harus disampaikan. Tentu yang kita sampaikan saat lakukan fibrinolitik, yang kita monitor ada nggak perdarahan. Saat kita ada perdarahan di level terendah seperti ini di urin, nah kita mungkin hati-hati dalam pemberian fibrinolitik. Karena orang-orang tertentu gampang menyebabkan rapuhnya pembuluh darah itu akibat pemberian fibrinolitik. Nah, tentu kita saat melakukan monitoring dalam 30 menit, 1 jam pemberian fibrinolitik, nah itu kita harus awasi perdarahan, baik dia nyeri kepala, perdarahan gusi, urin, nah itu akan menjadikan dasar kita menyetop tindakan kita atau memperlambat pemberian fibrinolitiknya gitu. Atau kita lakukan rescue VCI dengan pemasangan stent, itu mungkin jauh lebih aman. Mungkin itu.
Terima kasih. Baik dokter, jadi memang efek dari fibrinolitiknya ya dok, jadi harus dimonitor. Oke, siap dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih ada 3 nih dok. Ya, Ada pertanyaan dari dokter Hana lagi dok, ini izin bertanya dok, apabila pasien STEMI anterior diberikan IDN, ISD mungkin, sublingual IDN. sebanyak 3 kali, namun keluhan nyeri dada belum membaik, apakah dapat diberikan tramadol dokter? Pastikan jadi sebenarnya target kita adalah kenapa pasiennya nyeri ya, kan gitu. Karena yang kita butuhkan obat nitrat yang ISDN ini adalah vasodilator. Jadi obat-obat apa sih yang menyebabkan mengurangi? Sebenarnya tramadol ini artinya apakah boleh diberikan? Tentu ini kan NSAID ya. Tramadol itu artinya kan berisiko juga diberikan karena dengan kombinasi dengan penggunaan obat-obat antiplatelet yang lain. Jadi hati-hati memberikan obat nyeri yang lain selain yang dianjurkan. Jadi sebenarnya untuk menghilangkan nyeri sebenarnya adalah tindakan fibrinolitik maupun primary. Jadi obat-obat lain itu hanya menenangkan, pemberian diazepam, pemberian tranquilizer, kemudian pemberian morfin, itu hanya mengurangi oksigen demand. Jadi pasiennya itu kan kalau semakin stres takikardi dia, akhirnya perfusi ke koronernya semakin berat. Jadi bagaimana merilekskan pasien secepatnya, tapi target kita tahu bahwa saat pasiennya STEMI itu otomatis otot miokardnya itu nggak dapat nggak dapat aliran perfusi ya. Tentu kita targetnya adalah lakukan pemberian obat-obatnya antiplatelet, statin, pemberian antikoagulan, fibrinolitik, nah itu jauh lebih efektif dibandingkan pemberian obat-obat penghilang nyeri. Nah tentunya itu hanya fase awal aja. Cuman tentunya target kita adalah, makanya targetnya kita adalah door to wire, door to needle, door to crossing wire, dan door to needle. Jadi itu harus tercapai dibandingkan kita memberikan obat-obat yang hanya untuk sementara mengurangi klinis keluhan aja. Tapi tentu saya sih tidak menyarankan pemberian tramadol. Mungkin lebih aman pemberian nitrat intravena. Jadi semasih tensinya stabil. Nah itu dengan kita menurunkan pasien-pasien misalnya nyeri dada, kita berikan nitrat dengan dosis yang optimal, jadi tensinya tidak shock, hipotensi, mungkin jauh lebih efektif untuk menjadi vasodilator untuk memperbaiki. Satu, kita harapkan terbentuknya kolateral-kolateral yang memperdarahi di daerah yang oklusi, sehingga kita harapkan akan memperbaiki perfusi ke miokard yang terjadinya infak transmural ini. Mungkin itu. Baik dokter, izin lanjut ya dokter. Ini ada pertanyaan dari anonim dokter. Izin bertanya dokter, kapan saja kita melakukan pemasangan right and posterior ECG selain tadi adanya ditemukan perubahan resiprokal di EKG dok? Terima kasih dokter. Jadi kita sampaikan bahwa kalau kita melakukan kapan kita curiga suatu right ventricle infarct, kapan kita curiga suatu posterior infarct. Umumnya kita akan melakukan EKG, satu adalah infarct di daerah inferior. Inferior selalu kalau right coronary artery, dia akan memperdarahi umumnya right ventricle. Inferior infarct, tentunya kita harus memastikan kadang-kadang teritorinya sangat luas. Jadi kita masang ke V3R ke kanan dan V4R. Dan tentunya ini adalah clue untuk menentukan bahwa ada ST elevasi nggak di right ventricle. Kemudian posterior, tentu umumnya juga kita lakukan pada pasien-pasien yang adanya teritori daripada inferior, atau lagi adanya ST depresi yang saya sampaikan tadi di phase 2, V3. Artinya adanya kemungkinan ada ST elevasi di posterior. Perlu diketahui bahwa pembuluh darah koroner itu tidak selalu sama semua pasien. Dan tentunya dia ada kadang-kadang right coronary-nya kecil. Dia akan memperdarahi dari left coronary artery. Apalagi ada yang anomali.
Jadi pembuluh darah koronernya itu dari ostium kanan atau mengisi ke semua teritori, ada juga yang dari kiri mengisi ke semua teritori. Nah, itu tidak bisa menyamakan. Jadi saat kita curiga, jadi rekam jantung itu artinya hanya melihat teritori mana sih sebenarnya yang damage, tapi anatominya belum tentu sama. Jadi itu hanya perkiraan aja. Jadi kalau right coronary artery yang saya sampaikan tadi, kalau dia infarct STEMI inferior, 80% itu adalah kemungkinan right coronary artery. Tapi bisa aja sekian persen left circumflex. Sama dengan LAD, teritori itu pun begitu. Kadang-kadang dia diperdarahi apakah septalnya aja, diagonal aja yang kena, atau daerah inferior daripada LAD. Nah, itu tentu yang menjadi. Tapi prinsipnya, kapan kita melakukan adalah saat kita curiga daerah inferior. Kita harus melakukan posterior EKG dan right ventricle infarct untuk mengetahui ada enggak daerah itu. Tentu yang satu lagi adalah adanya reciprocal di anterior. Tentu kita lakukan V7, V8, V9 untuk menentukan posterior infarct. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, sudah jelas sekali ya para dokter sekalian. Dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Nabila kembali, Dok, untuk follow up question mungkin ya, Dok, ini. Izin bertanya, untuk pasien STEMI anterior dan inferior, apakah masih boleh diberikan nitrat untuk nyeri dadanya, Dok? Silakan, Dokter. Nah, itu sebenarnya nggak boleh atau tidak. Kita tahu nitrat itu tidak boleh diberikan dengan obat-obat apa namanya seperti sildenafil itu. Nah, itu berisiko. Jadi sebelum ketemu pasien kita bertanya, ini ada nggak riwayat penggunaan sildenafil. Jadi kita harus harmful penggunaan nitrat. Nah, apakah boleh pasien anterior inferior itu diberikan nitrat? Sebenarnya tidak ada hati-hati. Jadi hati-hatinya gimana? Jadi kalau misalnya pressure-nya udah umumnya kan pasiennya udah tensinya udah shock. Nah, itu hati-hati. Jadi kan kita membutuhkan obatnya vasodilator. Semakin kita berikan vasodilator, nah risiko pasiennya hipotensi, jatuh hipotensi akan lebih berat. Nah, itu aja yang hati-hati. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang melarang kita memberikan nitrat. Sama kayak kita melihat kalau misalnya kita memberikan nitrat, yang kontraindikasi absolut hanya pada kasus-kasus riwayat pemberian sildenafil atau pasiennya memang hipotensi. Nah, karena obat pemberian nitrat ini akan jauh menurunkan, memperburuk pasien hipotensi yang terjadi pada pasien ini atau shock arteriogenik. Tentunya itu tidak lumrah kita memberikan obat-obat golongan nitrat untuk nyerinya. Tentu yang mungkin menjadi benefit adalah kita berikan MO, morfin, mungkin akan menjadi benefit pada pasien-pasien ini. Mungkin itu. Baik, Dokter. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, so far, Dokter. Terkait kenapa STEMI inferior tidak boleh diberikan nitrat, Dok. Ini lebih Sama ke kayaknya. nitrat lagi ya, Dok. Sama ya, Dok. Nah, jadi itu sebenarnya nggak ada, bukan tidak boleh, ya hati-hati sebenarnya. Jadi kita harus lihat-lihat umumnya pasien-pasien yang saya sampaikan tadi, pasien-pasien inferior umumnya adalah adanya right ventricle infarct. Jadi jika terjadi right ventricle infarct, inferior dengan right ventricle infarct, otomatis pasiennya bradikardi. Umumnya terjadi itu. Juga terjadinya shock yang disebabkan akibat gagal jantung kanan, gagal jantung kanan, sehingga darah yang harusnya dari right ventricle ke pulmonal dan ke left ventricle berkurang. Jadi menyebabkan pasien-pasiennya peningkatan JPP, kemudian kalau dilakukan gagal, kemudian dilakukan pemeriksaan pasiennya clear lung, tidak ada udem paru pasiennya, tapi shock. Nah, itu obatnya adalah pemberian cairan aja, cairan sebanyak-banyaknya untuk memperbaiki perfusi. Tentu dengan pemberian inotropik seperti dobutamin itu akan bermanfaat.
Nah, tentu prinsipnya adalah apa sih komplikasi yang saya sampaikan tadi, bahwa saat kita ketemu pasien, jangan melakukan delay dalam pemberian obat-obatan antiplatelet, pemberian antikoagulan, fibrinolitik primary, sehingga kalau terjadi komplikasi ini, artinya kita mencegah perburukan pasien. Nah, tentunya pemberian nitrat ini hanya saya sarankan hati-hati. Jadi ya kalau emang dia klinis pasiennya masih stabil, tensinya masih bagus, kemudian kita nggak ada salahnya memberikan nitrat untuk memperbaiki vasodilator. Tentu kan kita targetnya adalah perkiraan. Tapi nitrat itu eh, tidak selalu memperbaiki klinis pasien. Nah, tentu itu pada fase pada pada nitrat itu bermanfaat pada short term aja. Jadi kan tentunya kalau kita udah memberikan sampai beberapa kali, nah kita harus monitor, lakukan tensi lagi. Sekali pemberian diberikan tensi. Kalau obatnya tensinya turun, berikan loading cairan secepatnya karena dia vasodilator. Nah, tentu kita harus perbaiki. Mungkin itu. Oke, baik dokter. Untuk pertanyaan di Slido, ini sudah habis dokter, kemudian saya juga cek di Zoom, belum ada pertanyaan dokter. Terima Oke, kasih. jadi untuk sesi Q&A izin saya tutup. Oh, izin dokter ada yang raise hand dokter. Silahkan. Oke, silahkan untuk langsung on mic saja. Sore dokter. Sore. Izin bertanya dok, jadi saya kan kerjanya di puskesmas ya dok. Itu tuh di puskesmas kami itu cuma ada clopidogrel, tapi nggak ada aspiletnya dok. Biasanya kalau misalnya ketemu pasien STEMI ini, apa bisa kita kasih clopidogrel tanpa aspilet saja atau bagaimana dok? Mungkin ada penyesuaian dosisnya atau gimana? Mungkin sekian dok. Iya, iya, iya. Emang sekarang problem aspirin ini lagi habis nasional ya, karena obatnya murah tapi susah. Nah, sekarang saran saya pemberian clopidogrel nggak ada salahnya pemberiannya dengan sampai 600 mg. Jadi kalau targetnya itu, kalau misalnya pasiennya emang nggak ada pilihan, ya kita berikan aja yang ada. 600 mg, kemudian pemberian heparin, WFH boleh, kemudian pemberian LMWH juga boleh. Tapi prinsipnya adalah saat kita ketemu, kita berada di daerah mana. Kita harusnya mempunyai suatu sistem. Maksudnya puskesmas kah, atau saya di RSUD kah, atau di daerah terpencil kah, atau di daerah mana. Jadi emang masing-masing mempunyai masalah yang berbeda-beda. Nah, saat kita berada di daerah puskesmas, mungkin dokter berada di puskesmas, kira-kira saya harus rujuk kemana ini pasien? Dari awal udah mindset-nya seperti itu. Ini pasien STACS, tentu kita tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Kalau bisa fibrinolitik, lakukan fibrinolitik, nggak ada salahnya, karena nggak ada aspirin. Tapi kalau ada fibrinolitik aja. Yang penting kontraindikasi absolut tidak ada pada pasien ini. Tapi kalau ada kontraindikasi absolut, kita harus rujuk pasien. Tapi emang tidak ada pilihan, ya berarti kan emang nggak ada. Artinya apa yang kita ada, tapi yang kita punyai, aspirin, clopidogrel, antikoagulan, statin, nitrat, morfin, silahkan diberikan. Artinya maksimal yang bisa diberikan di tempat kita bekerja. Tapi kalau tidak, ya kita harus rujuk sesegera mungkin. Karena door to wire, door to crossing wire, door to balloon, door to needle harus tercapai secepat mungkin. Nah, itu prinsip penanganan suatu STACS. Tentunya kita harapkan itu mindset di kita bahwa kita tidak bisa life saving pasien walaupun karena kita nggak tahu apakah dalam menit ini stabil, apakah dalam beberapa jam ke depan akan tetap stabil. Kita tidak pernah tahu. Mungkin itu. Oke, baik dokter. Izin dokter, ini apakah ada follow up question? Mungkin untuk namanya dokter Asus nih. Baik, dok, boleh bertanya lagi dok, berarti untuk dosisnya itu apakah ada penyesuaian atau tetap dipakai yang 4 tablet clopidogrel itu dok? Saya rasa bisa berikan sampai 600, nggak ada masalah.
Tapi hati-hati pada pasiennya riwayat perdarahan apa enggak di gastrointestinal, apakah usia tua. Nah, itu kan kita harus risk of bleeding dan risk of ischemic itu harus diperhatikan juga. Jadi saat kita ketemu pasien usia tua, riwayat perdarahan, anemia, trombosit rendah, kita tahu historinya, kita hati-hati. Tapi kalau enggak, kita anggap tidak ada masalah. Tapi kalau pasien diabetes, CKD, hati-hati. Tapi pada dasarnya dosis yang diharapkan adalah 300 sampai 600 pada fase awal. Setelah itu ya dosis reguler 1 kali 75 pemberian clopidogrel. Sedangkan obat-obat lain tentu harus diberikan juga, baik itu tergantung ini STEMI-nya apa, apakah dia tensinya tinggi, pemberian. Jadi pada fase awal saya rasa Mona ya, morfin, oksigen, nitrat, aspirin harus diberikan. Aspirin nggak ada ya clopidogrel, nggak ada masalah. Tapi kalau ada kombinasi jauh lebih baik. Sebenarnya seperti itu. Ya itu kan idealnya di satu klinik atau puskesmas harus ada. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan pasien lebih banyak lagi ke depannya. Baik dok, terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga dokter untuk pertanyaannya. Izin saya buka satu pertanyaan lagi ya dok. Apabila mungkin ada yang mau reset, silahkan pada para asclepians. Satu kesempatan untuk bertanya pada dokter junior. Mungkin sambil menunggu para dokter yang ingin bertanya, silahkan dokter juga bisa join ke Kahoot sambil menunggu. Oke dok, sepertinya belum ada pertanyaan lagi dok. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ikut ke sesi dokter aja ya dok di workshop atau di simposiumnya Bali Kardiologi Update. Ya, boleh, silakan. Oke, terima kasih dokter. Saya dari moderator izin menyimpulkan sedikit dokter bahwa kasus ACS pastinya sering ya terjadi di Indonesia, lumayan sering dan sering ditemui juga di IGD. Jadi untuk ilmu ACS perlu direview terus-menerus dan hari ini kita sudah mereview bersama dengan dokter junior. Kita lebih mengerti lagi tentang gambaran EKG di ACS dan kita juga mengerti bahwa setiap menit bahkan setiap detik untuk penanganan pada pasien ACS itu berharga ya dok. Baik guys, izin dokter untuk sesi dari materinya dan Q&A sudah selesai. Untuk sebelum masuk ke Kahoot, saya izin untuk foto bersama dahulu dokter. Apakah berkenan dok? Silakan. Oke, baik dokter, saya izin 1, 2, 3. Kita satu kali lagi. Oke. Izin ada dokter Mustafa juga. Oke. Saya ulang. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih kepada Dokter Mustafa dan juga Dokter Junior atas materi dan juga penyampaian terkait Bali Kardiologi Update pada hari ini. Dan pastinya buat teman-teman para dokter semuanya bisa langsung ke Instagramnya Bali Kardiologi Update untuk mengetahui lebih lanjut tentang event dari Bali Kardiologi Update. Dan selanjutnya ada Kahoot dan juga penutupan, tapi izin dokter apabila memang ada keperluan, apabila ingin live dahulu diperbolehkan dokter. Tapi kalau ingin join sampai akhir juga boleh dokter. Oke, saya izin live ya. Terima kasih Baik ya. dokter. Terima kasih dok untuk waktu dan juga materinya. Terima kasih Buat Dokter Junior. Izin live ya. Terima kasih Dokter Mustafa, Dokter. Untuk para askepian semuanya, kita join ke Kahoot. Kita akan mulai Kahoot-nya sebentar lagi. Nanti 3 pemenang dari Kahoot game-nya akan mendapatkan voucher dari Asklepian. Sambil menunggu Kahoot, saya akan putarkan kembali terkait video dari Bali Kardiologi Update supaya lebih mengenal terkait event, simposium maupun workshop-nya.
Oke, nah teman-teman Askripnya semuanya silahkan join ke Kahoot. Kodenya sudah Pio Feby share di Zoom chat. Sekali lagi Pio Feby ingatkan bahwa 3 pemenang dari kuis Kahoot akan mendapatkan voucher khusus dari Askripio berupa diskon 40.000 untuk pembelian Askrapedia Replay yang pastinya sangat bermanfaat karena banyak sekali pilihannya, mulai dari jaga IGD, jaga di penyakit dalam, kasus kulit, paru-paru, dan juga research nih buat teman-teman, para dokter yang mau mendalami tentang research, yang kedepannya mau nih mungkin mengumpulkan abstrak di competition-nya Bali Kardiologi Update di tahun berikutnya. Oke, Pio Feby masih menunggu sampai 16.45. Oke, jam sudah menunjukkan 16.45. Pio Feby izin untuk hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Pio Feby akan mulai. Oke, jadi soal yang pertama, which of the following is the most specific ECG finding for diagnosing ST elevation in myocardial infarction? Baik, jadi jawabannya adalah ST segment elevation. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini nanti perlu cepet-cepetan juga ya. Beberapa pertanyaan hanya tricky atau bahkan jawabannya sudah ada di pertanyaannya, tapi memerlukan suatu kecepatan yang akan dinilai oleh sistem Kahoot. Oke, pertanyaan yang kedua adalah which ECG lead is most commonly associated with identifying an inferior myocardial infarction? Hampir semua yang ikut ternyata menjawab benar, yaitu 23 AVF ya, Lid. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. What is the minimum ST segment elevation in contiguous leads required for diagnosing SEMI in men over 40 years old? Is that 0.5 millimeters or 1 millimeters, 1.5 or 2 millimeters? Oke, 13 orang menjawab benar, 2 mm. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 4. Which condition can mimic ST elevation on an ECG, making it a pitfall in the diagnosis of ACS? Is it hyperkalemia, early repolarization, left bundle branch block, or atrial fibrillation? Okay, so the answer is early repolarization. Okay, next, the last question. Which of the following findings is typically not associated with a high likelihood of acute myocardial infarction?
Ini PN terakhir ya, Sofians. Jadi kita akan lihat setelah ini siapa nih pemenangnya. 3 orang pemenang akan mendapatkan voucher dari Asclepion. Dan jawabannya adalah Isolated ST Segment Elevation in Lead 3. Dan pemenangnya adalah yang ketiga adalah Dr. Ervina. Kemudian ada Dr. CRNN. Dan yang terakhir, sambil menunggu, Dr. Brand. Jadi kepada ketiga dokter yang menjadi pemenang dari Kahoot, silakan untuk PC melalui Zoom chat kepada saya untuk memberikan nama lengkap, screenshot, dan juga untuk nomor dan email. Jadi nama lengkap 1, 2, nomor HP, dan 3, email yang terdaftar di websitenya Asclepio. Nah, diminta untuk mengirim ke saya sambil saya nanti sebelum penutupan, dan jika sampai Zoom ini selesai belum ada pengiriman terkait 3 hal tersebut, bisa segera dikirimkan ke CS untuk 3 hal tersebut, 3 poin tersebut berserta dengan screenshot-annya dari Kahoot ini ya. Semoga bisa dimengerti. Oke, sambil menunggu, Pio Febi akan paparkan sedikit terkait Asclepio dan event-event ke depannya. Jadi buat teman-teman Asclepian semuanya, kita akan ada event-event berikutnya. Yang pertama, event kelas yang ber-SKP, ada 4 SKP Kemenkes yang bisa diklaim di Pelataran Sehat, dan para dokter sekalian bisa mengikuti langsung 2 event, yaitu terkait trauma kepala dan juga trauma spinal. Jadi buat teman-temannya atau saudaranya yang tertarik terkait bedah syaraf, boleh langsung di-share ya informasi ini, karena selain 2 kelas sekaligus, ini juga mendapatkan 4 SKP. Dan ini terbuka untuk semua tenaga kesehatan. Untuk pendaftarannya bisa di website kita atau cek CS kita, bilang saja, yuk saya mau vouchernya SL bedah syaraf. Selanjutnya buat para dokter yang ingin mendaftar scholarship ke depannya untuk S2 atau pengen tahu lebih lanjut nih tentang studying abroad, bisa langsung aja ke Skills Up Scholarship kita, karena ini extended sampai 13 Juli pendaftarannya. Jadi langsung cus daftar aja sebelum eventnya ini dimulai. Dan kita juga ada Skills Up tentang mata, buat para dokter yang tertarik di bidang mata dan emergensi mata, kita ada Dr. Ferdian Ramadan, spesialis mata. Dan untuk para Asclepians yang tertarik untuk belajar yang lebih fleksibel, kemudian dapat recording dari beberapa kelas yang sudah dikelompokkan oleh tim Asclepio dari segi jaga IGD, jaga poli, kursus di penyakit dalam, tentang research, bisa langsung cek aja replay kita. Asclepedia Replay ini bisa ditonton di mana aja, kapanpun, dan juga teman-teman bisa sangat mudah untuk mengaksesnya via website. Jadi langsung cek aja ke website kita atau chat CS kita atau ke Instagram kita untuk mengetahui tentang replay lebih lanjut. Dan buat para Asclepians yang belum masuk ke grup, silahkan Pio Febi himbau untuk segera masuk ke grup, karena nanti akan dapat diskon 15% untuk all produk Asclepedia dan juga free replay dari kelas ini. Dan tadi 3 pemenang Kahoot akan mendapatkan voucher diskon. So far ini baru ada, belum ada yang chat ke Pio Febi ya, jadi segera aja nanti chat ke CS untuk klaim hadiahnya. Pio Febi ingatkan lagi nama, kemudian nomor HP, email yang terdaftar di websitenya Asclepio, dan juga screenshotan dari Kahootnya tadi. Oke, mungkin Pio Febi akan berikan lagi ya Kahootnya, supaya Asclepians bisa screenshot. Oke. Nah, buat para Asclepians yang lain, Pia Febi pastinya juga mengucapkan terima kasih banyak karena Asclepians sudah mengikuti dari awal hingga akhir, dan harapannya materi hari ini bisa bermanfaat untuk praktek sehari-hari
Dan kita tunggu lagi nih di Bali Kardiologi Update karena ada event beberapa bulan lagi ya teman-teman, dan ada diskon 25% nih. Jadi langsung kepoin aja ke Bali Kardiologi Update Instagramnya. Oke, terima kasih Bu para Asklepians, Tio Feby mewakili Asklepio akan pastinya berterima kasih pada seluruh Asklepians dan kita jumpa lagi di event-event selanjutnya. Selamat bye-bye.